buat anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini nak? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Kamu sudah mandi dan sudah sarapan. Hari ini tanggal 25 November 2020, kita belajar tema 4, subtema 3, PB3, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih mengenai memahami sebuah cerita, jenis cerita, baik itu dongeng, cerita anak ataupun cerpen, dan memahami unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Lalu mata pelajaran IPA, upaya melestarikan sumber daya alam. Nanti di video penjelasan Ibu hanya memberikan penjelasan mengenai upaya melestarikan sumber daya alamnya. Nanti kita hanya bersama doa bersama. Jangan lupa kamu lakukan. Selamat menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon berkatilah pembelajaran kami, berikanlah kami kepintaran dan kemampuan agar kami boleh memahami pembelajaran yang diberikan guru kami dan menjadi bekal di masa depan kami. Banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu Tuhan Yesus. Hapuskanlah dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Tuhan, ingatkanlah kami untuk mengucap syukur selalu kepadamu. Tuhan, kami juga meminta ya Tuhan, selesaikanlah pergumulan kami, selesaikanlah COVID-19 ini, agar kami boleh belajar dari sekolah seperti sebelumnya Tuhan Yesus. Engkau yang tahu bagaimana kami saat ini kalau kami belajar dari rumah ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah kami. Kami mohon lindungilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang jahat. Perbolehkanlah kami belajar di sekolah dengan nyaman ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah ya Bapa. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan. Kami mohon terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, anak-anak Ibu akan menjelaskan upaya melestarikan sumber daya alam. Ada cara lain untuk melestarikan sumber daya alam. Caranya itu menjaga sumber daya alam yang kita gunakan. Itu cara lainnya dengan memanfaatkan limbah plastik. Kalau kita sudah memanfaatkan limbah plastik, itu juga adalah salah satu cara kita menjaga sumber daya alam, dan secara tidak langsung sumber daya alam yang kita gunakan sudah kita lestarikan. Nah, itu di hadapan kamu ada seorang pengrajin. Nah, seorang perajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bernilai ekonomis. Barang-barang tersebut bisa dijual dan menghasilkan uang. Mengolah sampah merupakan salah satu contoh kegiatan melestarikan sumber daya alam. Mengapa ya nak? Nah, karena dengan mengolah sampah berarti kita memaksimalkan fungsi barang agar bisa digunakan lebih lama. Nah, hal tersebut dapat mengurangi potensi penggunaan sumber daya alam untuk membuat barang yang baru. Nah, inilah dia untuk atau cara memanfaatkan sumber daya alam supaya sumber daya alam tidak terus-menerus kita gunakan, tapi bisa kita daur ulang kembali dari sumber daya alam. Itu di hadapan kamu sudah ada hasil dari mendaur ulang barang bekas, yaitu plastik.
yang terbuat dari plastik bahannya. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan cara mengolah sampah. Cara mengolah sampah. Nah, cara mengolah sampah itu disingkatkan menjadi 4R. Nah, R yang pertama itu di hadapan kamu. R yang pertama yaitu reduce. Berarti mengurangi pemakaian barang yang dapat mengakibatkan limbah. Misalnya atau contohnya, mengurangi pembelian barang-barang dalam kemasan atau mengganti pemakaian plastik sekali pakai dengan bahan plastik yang dapat digunakan berulang-ulang. Nah, langkah yang bisa kamu lakukan yaitu membawa botol minum atau wadah makanan sendiri dari rumah, sehingga tidak perlu membeli minuman atau makanan dalam kemasan yang sekali pakai. Jadi kalau kita mau berangkat sekolah atau pergi keluar, alangkah baiknya kamu membawa minuman atau makanan sendiri. Jangan kita tidak membawanya, nak. Kenapa? Kalau kita tidak membawa minuman dan makanan dari rumah sendiri, alhasil kita pasti akan membeli minuman dan makanan di luar, dan itu kan wadahnya, tempatnya akan ada lagi plastik lagi. Jadi limbah akan bertambah lagi. Itu dia maksud R pertama. Sekarang R yang kedua yaitu reduce. Nah, berarti menggunakan kembali limbah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Contohnya, botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng atau membuat kerajinan tas dari limbah plastik sehingga lebih bernilai ekonomi dan memperpanjang waktu pemanfaatan plastik itu sendiri. Maksudnya di sini limbah pada plastik itu dapat digunakan kembali, nah diolah kembali menjadi barang lain. Bisa dia tempat bunga atau pot bunga, bisa tempat pensil, bisa dia dijadikan tas. Itu dia maksudnya. R yang ketiga, recycle. Nah, maksudnya di sini mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru. R yang ketiga yaitu recycle. Nah, maksudnya di sini mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Sampah plastik dapat diolah menjadi biji plastik. Biji plastik ini, nak, dapat dicetak kembali sesuai bentuk yang diinginkan, sehingga kita dapat mengurangi penggunaan minyak mentah atau gas alam untuk membuat plastik baru. Nah, ternyata untuk membuat plastik baru itu bahan utamanya itu, nak, dari minyak mentah atau gas alam. Nah, untuk penghematan sumber daya alam tersebut, didaurlah kembali sampah plastik itu menjadi biji plastik. Nah, biji plastik ini bisa menjadi bahan utama untuk mencetak barang-barang yang terbuat dari plastik sesuai yang kita inginkan produksi, sesuai yang mau kita produksikan, menghasilkan. Itu dia. Jadi tidak perlu lagi menggunakan sumber daya alam yang berlebihan, yaitu minyak mentah ataupun gas alam. Jadi bisa menggunakan limbah, yaitu biji plastik setelah didaur ulang. R yang keempat yaitu replace. Nah, replace ini mengganti R yang keempat yaitu replace. Maksudnya mengganti barang yang kita gunakan dengan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, mengganti penggunaan kantung plastik biasa dengan plastik biodegradable atau disebut dengan bioplastik.
Nah, plastik jenis ini lebih ramah lingkungan karena mudah diuraikan daripada menggunakan styrofoam. Lebih baik membawa kotak bekal sendiri sebagai tempat makanan. Nah, maksudnya pada R keempat ini kita menggunakan bahan plastik yang ramah lingkungan karena ada bahan plastik yang tidak ramah lingkungan. Nah, bahan plastik yang tidak ramah lingkungan itu contohnya itu styrofoam. Styrofoam itu kalau kamu pernah membeli ayam penyet atau mie pangsit atau mie babi, itu kan ada tempatnya yang seperti tempat nasi. Nah, itu namanya styrofoam. Itu susah sekali untuk diuraikan. Nah, jadi alangkah baiknya kita mengurangi penggunaan itu. Itulah maksud dari R yang keempat. Alangkah baiknya penggunaan plastik, bahan yang terbuat dari plastik itu bendanya itu yang ramah lingkungan, seperti kantong plastik yang kita gunakan saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan gambar dari contoh 4R tersebut. Gambaran dari 4R itu, gambaran yaitu contoh. Itu di hadapan kamu ada botol minuman. Itu contoh dari R yang pertama. Membawa botol minum sendiri dari rumah dapat mengurangi pemakaian plastik. Nah, ini sebelum adanya corona, ketika kita melakukan pembelajaran mau di sekolah, kita selalu membawa minuman ya nak. Nah, itu sudah kita lakukan ya nak, R pertama dengan mengurangi limbah. Selanjutnya R yang kedua, limbah yang kita daur ulang kembali menjadi kerajinan tangan. Yang itu di gambar yang pertama ada pot bunga, dijadikan pot bunga. Lalu ada yang dijadikan tempat pensil di rumah ya nak ya. Di rumah juga bisa, di sekolah juga bisa, di meja kita tempat kita duduk kalau lagi belajar. Nah, selanjutnya itu ada hasil kerajinan tas. Hasil kerajinan tas itu kalau kamu lihat ada di hadapan kamu, itu ada limbah plastik yang didaur kembali menjadi kerajinan tangan. Itu dia ya. Selanjutnya R yang ketiga, mendaur ulang kembali limbah plastik menjadi biji plastik. Tadi R yang ketiga, ini ada limbah plastik. Nah, inilah dia biji plastiknya nak. Biji plastik ini dikatakan bahan pembuatan benda-benda yang terbuat dari plastik. Jadi tidak perlu lagi menggunakan sumber daya alam yang berlebihan, yaitu gas alam. Nah, ini dia diolah limbah plastiknya agar menjadi biji plastik. Lalu R yang keempat, menggunakan benda yang terbuat dari plastik, yaitu ramah lingkungan. Nah, ini dia plastik kalau kita bilang dalam kehidupan sehari-hari, plastik kresek, plastik asoy. Nah, ini dia. Ini adalah contoh benda yang ramah lingkungan yang terbuat dari plastik. Ini sudah kita gunakan juga ya nak ya. Ini dia. Nah, inilah dia kantung plastiknya. Nah, Ibu harap kamu dapat memahaminya, bagaimana cara melestarikan sumber daya alam, dan itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu, kamu sudah menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan tadi. Untuk tugas itu di halaman 114, ayo membaca. Pekerjaan ibuku adalah, dan seterusnya. Itu tugas IPA. Ada soal 1-3 dan wacana atau cerita kamu tulis ya. Itu untuk IPA. Lalu masih di halaman 114 paling bawah, mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Nah, itu juga kamu tulis wacananya, cara pertama gitu, sampai di halaman 115 itu ada wacananya. Lalu ada bagan soal mengolah sampah, itu ada peta pikiran, ada 4. Kamu diminta menulis 4
cara mengolah sampah itu ada berdasarkan di di wacana tersebut ya nak ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Demikian pembelajaran kita. Tugas hanya satu mata pelajaran aja, IPA ya nak ya. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.